tempat ini untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami semuanya boleh mengalami Tuhan siang hari ini. Urapi Tuhan Yesus pemimpin pujian, para pemain musik, singer, bahkan sampai pada hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi. Biar kami semuanya Tuhan Yesus yang mendengar Tuhan, yang mengalami Tuhan pada siang hari ini. Dan kami akan pulang membawa berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus layak untuk datang kepadamu pada siang ini. Ampuni kekurangan kami. Biarlah kami Tuhan Yesus datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, untuk menerima Engkau Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tabiskan ibadah yang penuh kuasa ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari berganti hari dengan begitu cepat saudara. Saat ini kita memasuki bulan Oktober yang terakhir. Bulan depan sudah November, Desember. Waktu sangat cepat. Apa yang akan saudara berikan kepada Tuhan? Apa yang akan saudara ucapkan kepada Tuhan? Saya akan mengajak semua saudara mengungkapkan rasa syukur saudara di hadapan Tuhan dengan satu pujian. Give thanks. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us now. And now let the weak say I am strong. Yes, I am strong. Let the poor say I am rich. Yes, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Pujikan lagu ini sebagai iman. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say
Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami renungkan. Haleluya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Kami bersyukur karena hari lepas hari Tuhan sudah pelihara kami. Setiap saat, setiap waktu sampai saat ini, di akhir penghujung Oktober, Tuhan senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan. Haleluya. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian. Jadikan doa saudara. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan biarlah manis kau silakan duduk saudara. Hari ini saudara bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Senyum kanan kiri. Senyum aja. Kasih yang termanis.
Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
bias, saudara. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka mata hati saudara, pikiran, telinga, tundukkan di bawah kaki salib Tuhan, untuk saudara boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti rusa yang merindukan air, karena kita bisa hidup hanya karena firman Tuhan. Haleluya. Seperti rusa Tuhan, hati kami rindu akan Kau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan yang bersatu. Kepadamu rohku Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Saya undang semua jemaat untuk berdiri, katakan bersama, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku jadikan doa saudara seperti rusa. Seperti rusa rindu, ya Tuhan.
khusus untuk menyembah Tuhan. Berilah kami ke hadapan Tuhan pada saat ini, supaya kami boleh mengalami anugerah besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Waktu saya masuk ke tempat ini untuk ibadah hari ini, saya terkejut karena daripada sebelumnya lebih banyak orang muda masuk ke tempat ini. Amin. Haleluya. Gereja Maranatha jemaatnya akan bertambah banyak, semakin banyak, sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Oh, cuma sedikit saja katakan. Amin. Amin. Oke, lebih awal saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah pernah ke Indonesia bulan Agustus, akhir bulan 7 sampai dengan akhir bulan Agustus, untuk melayani orang Indonesia di Medan, khususnya di Medan, dengan tim misi dari Korea, bukan dari Amerika Serikat, tim misi dengan tim misi dari Korea. Akhir bulan 7 saya ke Korea Selatan untuk melatih tim misi ini selama 1 minggu. Kemudian 1 minggu di Medan dengan tim misi ini. Kemudian 2 minggu di Korea Selatan untuk follow up tim misi ini, supaya mereka semua akan diaktif untuk misi di Korea Selatan. Kemudian saya balik ke sini akhir bulan Agustus. Dalam pelayanan itu saya sudah bicara sama Ibu Foni. Ya, saya sebagai orang Korea mau melayani orang Indonesia. Kemudian di sini ada di gereja Maranatha ada banyak orang Indonesia. Ya memang bukan ada banyak, semua orang Indonesia. Saya orang Korea mau melayani orang Indonesia. Orang Indonesia gimana diam-diam saja? Ya seharusnya melayani orang Indonesia yang ada di negara Indonesia, tanah Indonesia, bersama dengan saya. Gimana? Saya sudah bicara sama Ibu Poni. Ibu Poni, oke Pak Kim, saya akan komunikasi tentang itu sama gereja. 2-3 hari lalu Ibu Poni kirim uang kepada saya melalui Zelle 450. Kalau saya tidak salah 450 kasih. Saya bawa itu sebesar 450, bawa itu ke Indonesia, kemudian sampaikan itu kepada siapa ya? Kepada pendeta yang ada di Indonesia yang melayani di desa. 450 itu kira-kira honor untuk 3 bulan. Saya kasih itu kepada beliau supaya pelayanan beliau tidak berhenti menjalankan pelayanannya beliau di hadapan Tuhan. Jadi saya ini bukan dari saya, ini dari gereja Indonesia, khusus gereja Maranatha di Amerika Serikat. Ya, beliau katanya, sangat berterima kasih kalau tanpa uang ini saya berdoa kepada Tuhan, oh Tuhan, boleh saya berhenti atau gimana? Gitu. Tapi 450 itu jadi kekuatannya dari Tuhan bagi beliau supaya beliau boleh menjalankan pelayanan terus.
ya kan? Jadi karena itu saya berpikir sebelum sampaikan firman Tuhan mau mengucapkan terima kasih kepada gereja, khusus para pemimpin dari gereja. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas hadiah yang besar itu bagi pendeta Indonesia. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau putar video klip tim misi yang bersama dengan saya ke Indonesia bulan Agustus. Apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan dalam pelayanan. Cuman ada banyak pelayanan, tetapi cuman sedikit saja ini. Karena waktunya ibadah kita ini sangat terbatas, jadi tidak bisa memutarkan itu bagi Bapak Ibu Saudara seluruhnya. Ya, cuman sedikit saja. Belum dipindahin. Oke. Minta maaf ya. Bapak ini sekarang menyiapkan itu, kita bacakan firman Tuhan dulu ya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus pasal 25 pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan. Oh, sudah siap ya? Oke. Oke. Ya. Kita nonton ini. Sekarang tim misi yang pakai baju biru muda ini tim misi. Yang lainnya semua orang Indonesia, anak-anak Indonesia di sana di Medan. Oke. Sudah siapa? Ini KKL bagi anak-anak di daerah sana. Hampir 200 anak berkumpul di tempat itu dalam pelayanan. Ini acara yang terakhir. Sekarang melakukan kontrol syafaat bagi anak. Tim kami sudah pinjam tempat ini untuk pelayanan anak. Jadi selama 1 minggu kami pakai tempat ini, gereja lokal di sana. Oke, sudah selesai? Oke. Ya. Hasil pelayanan ini sudah luar biasa. Karena kami sudah pikir, kira-kira 50 orang mau datang. Tetapi sudah mulai pelayanan, hampir 200 orang datang.
Jadi 200 anak ini, saya yakin mereka sudah diberkati Tuhan melalui pelayanan. Tahun depan, tahun 2024, saya masih ada rencananya ke Indonesia. Memang tempatnya beda daripada ini. Tempat yang lain, desa yang lain untuk melayani anak-anak. Anak-anak yang tidak anak yatim piatu, melayani anak-anak yatim piatu di sana. Di sini tempatnya Medan, kotanya Medan, tapi tahun depan mau melayani anak yatim piatu di Pematang Siantar. Bapak Ibu Saudara tahu kota Pematang Siantar? Nah, di situ ada panti asuhan. Nah, dulu saya pernah melayani di situ. Tahun depan mau melayani anak yatim piatu ada di panti asuhan. Tolong doakan pelayanan tahun depan dan juga ingat pelayanan itu pada tahun depan supaya kita boleh melayani bersama-sama sambil bergandengan tangan secara rohani. Kita membuka firman Tuhan Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus pasal 5 ayat 23 sampai dengan ayat 34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Oke, sini. Kita membacakan ayat demi ayat secara bergantian. Saya bacakan ayat 25, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat 26 dan 27, saya Bapak Ibu Saudara 24. Yang ayat 34 kita sama-sama bacakan. Ayat 25. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang diobati dan berbagai tabib, sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang, dari menjama jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah banyak orang bertanya, siapa menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan tekanmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan juga gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Orang-orang biasa, buka aja piti.
orang-orang biasa yang di dunia ini sering menghadapi banyak hal dalam sepanjang umur hidup. Di situ ada dua macam isu. Ada kadang-kadang kita menghadapi isu yang penting. Kadang-kadang menghadapi isu yang darurat, keadaan darurat. Kadang kita menghadapi isu yang penting, kadang kita menghadapi keadaan darurat. Tapi banyak orang yang pertama, Tapi pertama, kita banyak orang berpusat pada yang mana, yang penting atau yang darurat. Yang darurat kita berpusatnya. Kenapa? Kenapa kita berpusat pada yang darurat? Ya? Maaf ya. Terlalu cepat. Perlu cepat solusinya, kan? Tapi kenapa kita tidak berpusat pada yang penting? Ya Bu? Bisa ditunda. Bisa ditunda karena tidak darurat. Nah, jadi di sini di dalam firman Tuhan ini ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini ada penyakit. Penyakit apa? Pendarahan. Kita tidak tahu macam pendarahan apa karena kita tidak tahu. Tapi yang jelas adalah orang ini, perempuan ini punya penyakit pendarahan. Pada waktu itu, perempuan ini tidak dipentingkan oleh orang-orang biasa pada waktu itu. Ya memang dalam kehidupan biasa, orang ini direndahkan oleh orang lain. Karena ini tidak dianggap penting. Tidak dianggap penting, orang yang penting dari orang lain. Apalagi perempuan ini punya penyakit pendarahan. Imamat, menurut Imamat pasal 13 ayat 15, kalau ada seorang perempuan yang punya penyakit pendarahan, ini tidak baik di hadapan Tuhan. Orang perempuan tidak dipentingkan oleh orang lain, apalagi punya penyakit, jadi terisolasi dari orang lain lebih dalam. Jadi masalahnya seorang perempuan ini tidak boleh datang kepada orang-orang. Orang lain cuman apa namanya ini dalam bahasa Indonesia? Membatasi. Oh enggak. Ini. Salaman. Bersalaman. Orang lain bersalaman dengan ibu ini, perempuan ini. Kalau begitu, orang lain itu juga tidak baik di hadapan Tuhan. Makan bersama dengan perempuan ini, orang lain itu tidak baik juga. Cuma berjalan bersama-sama dengan perempuan ini, orang itu juga tidak baik. Jadi banyak orang tidak mau berkomunikasi atau tidak mau bersalaman atau tidak mau melakukan sesuatu bersama dengan perempuan ini karena perempuan ini perempuan dan juga punya penyakit pendarahan sesuai dengan
peraturannya orang Yahudi. Menurut imamat, yang peraturan yang ada di imamat. Jadi perempuan ini tidak bisa datang kepada setempat ada banyak orang di situ. Di sini Yesus lewat tempat itu. Kemudian banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Banyak orang menyentuh badan dan juga jubah Yesus. Perempuan ini juga datang. Kalau banyak orang di situ, perempuan ini yang punya penyakit pendarahan datang kepada mereka, mereka pasti responnya sangat negatif. Melalui budaya mereka, melemparkan batu kepada perempuan ini supaya perempuan ini mati. Karena sudah tidak boleh datang kepada banyak orang, tidak boleh bertemu dengan banyak orang. Kenapa? Tetapi perempuan ini datang. Banyak orang juga ada di situ. Pasti banyak orang kasih respon negatif. Melemparkan batu kepada perempuan ini supaya perempuan ini boleh mati. Walaupun perempuan ini sudah tahu situasinya itu, tapi perempuan datang. Kenapa datang? Mau sembuh kan? Dari penyakit pendarahan. Nah, persembuhan dari penyakit pendarahan ini isu yang darurat kan, isu yang bukan isu yang penting juga, dan juga isu yang darurat, karena perempuan ini mau sembuh daripada penyakit ini secepat-cepatnya dan juga mau sembuh dari penyakit ini untuk menikmati kehidupan biasa sebagai orang biasa. Datang. Yesus tahu sentuh jubahnya, perempuan ini sentuh jubahnya dan juga sembuh daripada penyakit, ya kan? Dari banyak orang tidak tahu apa terjadinya, tapi Yesus sendiri tahu. Seorang perempuan, walaupun banyak orang sentuh badan Yesus dan juga jubah badan Yesus, tapi Yesus tidak perhatikan hal itu. Tapi seorang perempuan yang punya penyakit ini sentuh jubahnya dan juga sembuh dari penyakit pendarahan. Yesus memperhatikan hal itu dan juga cari perempuannya itu. Mana perempuan? Kemudian ayat 32 mengatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan juga gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan juga dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat ini yang penting, ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Sudah sembuh dari penyakit itu, tapi Tuhan menempel, kamu sudah sembuh dari penyakit.
melalui ayat 34. Kemudian Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menyelamatkan, selamatkan. Imanmu selamatkan kamu dari penyakit. Ini artinya yang pertama. Yang kedua, imanmu sudah selamatkan engkau dari dosamu. Melalui persembuhan ini ada dua macam arti. Yang pertama, sembuh dari penyakit. Yang kedua, selamatkan dari keadaan dosa. Memang perempuan ini datang kepada Yesus untuk menyelamatkan, mengalami persembuhan dari penyakitnya itu. Tapi Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau dari penyakit dan keadaan dosa. Isu penyakit ini penting dan isu persembuhan dari penyakit ini penting dan darurat bagi perempuan ini. Tapi bagi Tuhan yang penting, yang darurat ini diselamatkan dari, tambah satu lagi, diselamatkan dari keadaan dosa. Orangnya pikir ini penting, tapi pikiran Tuhan beda daripada orang. Walaupun perempuan ini mementingkan keadaan dirinya sendiri, tapi Tuhan tambah satu lagi, pentingnya bukan hanya itu saja, tetapi tambah satu lagi, pentingnya diselamatkan dari keadaan dosa. Nah, sini. Satu lagi. Oke. Orang biasa selalu pikir sesuai dengan pikiran sendiri. Kejadian pasal 3 ayat 6 saya akan bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Di situ ayat Kejadian pasal 3 ayat 6 katakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dulu sebelum Hawa bertemu dengan setan, ular, Hawa tidak pernah pikir hal itu. Setelah Hawa bertemu dengan setan, Hawa pikir tentang pohon pengetahuan. Oh, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dulu Hawa tidak melakukan sesuatu pun atas pohon pengertian. Tapi setelah itu Hawa ambil buah pohon itu dan juga makan dan juga kasih kepada suaminya. Dari situ dosa kita dimulai. Sesuai dengan pikiran sendiri, sesuai dengan hati sendiri,
sesuai dengan pengertian sendiri dan sebagainya. Dari situ dosa dimulai. Kita tahu dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Coba lihat sini. Kebiasaan manusia selalu berpusat pada yang kurang penting, yang kurang darurat. Dan juga kurang penting dan darurat. Tadi Papa katanya, ya biasanya orang-orang, termasuk orang Kristen, selalu berpusat pada keadaan darurat. Kenapa? Ini seharusnya cepat dapat solusi. Coba pikir ini. Waktu saya melayani di Indonesia, kalau sebagai misionari melayani di Indonesia perlu dana. Kalau banyak hamba Tuhan mau melayani, perlu dana juga di Indonesia. Kalau tanpa dana, memang kita boleh melayani, melakukan pelayanannya, tetapi pelayanan itu tidak begitu berjalan. Untuk menjalankan pelayanan kita perlu dana. Sekali ini dalam pelayanan tadi bulan Agustus, dengan dana dari Gereja Maranatha, saya boleh menjalankan lebih baik dengan dana itu. Ya kan? Perlu dana. Sebagai misionari, untuk menjalankan pelayanan perlu dana. Dananya harus dikirim dari Korea. Tapi petugas untuk pengiriman uang pada suatu hari lupa kirim uang kepada saya. Dengan situasi itu, saya tidak bisa melakukan pelayanan, tidak bisa hidup sendiri, karena tidak ada dana, tidak ada uang. Pada waktu itu, menurut pikiran saya, seharusnya kontak petugas pengiriman uang. Memang uang ini enggak ada, karena enggak ada ini situasi keadaan darurat. Karena itu saya tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa menjalankan pelayanan. Ini keadaan darurat. Jadi saya pikir, perlu kontak, perlu menelepon petugas pengiriman uang di Korea Selatan. Pada waktu itu, istri saya bilang kepada saya, Pak Kim, kenapa mau telepon? Ini keadaan darurat, jadi perlu kontakkan dia. Petugas ini lupa mengirimkan uang. Tanpa dana itu, kami tidak boleh hidup sini. Kenapa bilang begitu? Bilang kepada saya lagi, jangan menelepon Papa itu. Jangan menelepon. Jangan bilang kepada saudaranya yang di situ, yang di Korea Selatan. Kita harus berkata kepada tentang situasi itu, berkata kepada Tuhan. Mungkin Tuhan ada rencana sendiri bagi kita melalui situasi ini. Angkat telepon. Kemudian istri saya bilang begitu, saya turunkan. Gimana ya? Walaupun istri saya bilang begitu, gimana hidup sini? Oke, saya terpaksa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, petugasnya pengiriman uang yang ada di Korea Selatan lupa kirim uang kepadaku. Saya tidak bisa hidup lagi di sini. Saya tidak bisa menjalankan pelayanannya di sini. Gimana Tuhan? Saya mau pulang ke Korea Selatan. Berdoa terus.
coba bayangkan apa terjadinya. Pada waktu itu, setelah berdoa begitu kepada Tuhan, gereja-gereja lokal setiap hari Minggu, gereja lokal undang saya sebagai pengkhotbah. Kalau melayani sebagai pengkhotbah, ya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kan, gereja mau kasih honor. Tapi pada waktu itu setiap gereja yang undang saya sebagai pengkhotbah kasih honor juga kepada saya setelah pelayanan. Ya beras juga. Tapi Bapak Ibu Saudara coba pikir, setiap gereja itu kasih honor seluruh persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan dalam ibadah. Seluruhnya. Setiap 4 gereja itu kasih honor dari seluruh persembahan pada waktu itu. Uangnya sebesar itu hampir sama dengan uang sebesar yang dari Korea Selatan. Kalau saya menelepon petugasnya yang ada di Korea Selatan, pasti nanti hubungannya jadi tidak baik. Saya sudah sedikit marah. Kenapa kamu tidak kirim uang? Memang di dalam hati saudara itu, aduh gimana ya minta maaf. Tapi saya marah kepada dia. Beliau pasti marah juga kepada saya. Walaupun dia melakukan yang dia tidak bermasalah, tetapi saya marah kepada dia, dia juga marah, dan juga hubungannya nanti jadi tidak baik. Tidak telepon, berkata kepada Tuhan, lapor kepada Tuhan. Tuhan menjalankan. Tuhan menggoncangkan hati setiap gereja kasih uang, tanah misi kepada saya, supaya saya sama istri saya bisa jalankan, bisa hidup, bisa jalankan pelayanannya pada waktu itu selama 1 bulan. Memang saya pikir waktu saya menghadapi isu itu tidak kirim uang. Menurut pikiran saya sendiri, telepon. Kita bayangkan hasilnya tidak baik. Tapi melaporkan hal itu kepada Tuhan melalui doa, Tuhan jalankan. Menggoncangkan hati gereja bergerak. Dan juga kirim uang, kasih dana misi kepada kami, supaya kami tidak bermasalah lagi. Saya menurut pikiran saya begitu, tapi pikiran Tuhan, rencana Tuhan ini jauh beda daripada pikiran saya. Saya selalu berpusat pada keadaan darurat, tapi Tuhan selalu berpusat pada yang penting, kepentingan bagi saya. Ini orang-orang biasa, termasuk kita, selalu berpusat pada yang kurang penting, yang kurang darurat. Dan juga kurang penting yang darurat. Karena perlu solusinya lebih cepat. Kita salah pikir, inilah yang penting. Kita salah pikir. Tapi Tuhan selalu berpusat pada yang penting di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa kita sebagai anak Tuhan
selalu berpusat pada hal-hal yang penting di hadapan Tuhan. Menurut Kejadian pasal 3 ayat 6, Hawa melakukan sesuatu menurut pikiran sendiri. Tapi Tuhan, rencana Tuhan tidak sama seperti itu. Rencana Tuhan tidak boleh makan. Ada rencana divine di situ. Kalau kita berpusat pada yang di bawah ini, kebiasaan seperti kebiasaan manusia, pasti di situ kaos lain. Oke, kalau begitu, kita harus pikir lagi. Apa yang penting? Apa keadaan yang penting di hadapan Tuhan? Coba membuka Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Kita sama-sama bacakan. Matius pasal 4 ayat 17. Ya, di situ. Kita sama-sama bacakan itu. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekarang Yesus sudah mulai pelayanannya di dunia ini, ya kan? Pada waktu itu, Yesus sudah mulai pelayanannya di dunia. Ini khotbah yang pertama Tuhan, Yesus. Isi khotbahnya apa? Memberitakan kerajaan Allah, ya kan? Kemudian pertobatan. Pertobatan, apa maksudnya pertobatan? Melalui pertobatan boleh masuk ke kerajaan Allah. Jadi kita summarize 2 factor. Yang pertama, kerajaan Allah. Dan juga yang kedua, bagaimana caranya masuk ke kerajaan. Inilah message khotbah yang pertama dari Tuhan Yesus di dunia. Ya kan? Kalau begitu, dengan demikian kita harus pikir lagi. Yesus itu, maksudnya ini, Yesus selalu berpusat pada memberitakan kerajaan. Dan juga bagaimana caranya masuk ke kerajaan itu. Setelah itu, Yesus kemanapun Yesus pergi, Yesus memberitakan kerajaannya. Dengan keadaan berbagai macam. Cara berbagai macam. Yesus memberitakan kerajaan. Dan juga memberitakan gimana caranya masuk ke kerajaannya itu. Yesus yang berpusat pada hal itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Yesus masih hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, itu maksudnya Yesus hidup di dalam kita. Kalau begitu, kita sudah bersatu dengan Yesus, maksudnya visi Yesus sudah jadi visi kita. Visi Yesus memberitakan kerajaan Allah dan juga memberitakan pertobatan sebagai cara masuk ke kerajaannya. Itu visi
Yesus di dunia ini. Sekarang Yesus itu hidup di dalam kita. Itu maksudnya visi Yesus itu sudah jadi visi kita. Karena itu, kalau kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus berpusat pada hal ini. Inilah yang penting bagi kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, tidak boleh mementingkan hal-hal duniawi, termasuk uang, termasuk apa saja. Tadi saya sudah bilang, istri saya sama saya, tidak berpusat pada uang. Cuma berpusat pada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih uang misi untuk pelayanan. Kalau saya berpusat pada uang misi, pasti Tuhan tidak kerjain memberikan uang misi kepada saya. Saya berpusat pada Tuhan, ini yang penting. Tuhan kerja. Saya tidak berpusat pada Tuhan, Tuhan tidak kerja di dalam kehidupan saya. Akhir-akhir ini, kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, Tuhan itu sudah hidup di sini, di dalam hidup, di dalam kita. Kita harus berpusat juga yang dipentingkan oleh Tuhan. Itu kerajaan Allah dan juga memberitakan Injil supaya mereka bertobat dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Itu juga menerangkan hal itu. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Oke, saya akan bacakan. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran ini apa? Kebenarannya ini firman Tuhan atau firman Tuhan. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba perhatikan ini susunan ini. Carilah dahulu. Ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya itu. Apa semuanya itu? Yang ada di ayat 32-31 sana. Apa itu? Iya. Iya. Kalau gimana? Kita lebih dahulu cari makanan dan minuman yang perlu di dunia ini. Kan itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau begitu, Tuhan kerjain. Apa itu? Berilah segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau kita berpusat pada segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan tidak kerjain. Kalau mau dapat sesuatu yang kita perlu di dunia ini, jangan selalu berpusat hal itu. Kita selalu berpusat pada Tuhan saja. Kalau Tuhan saja kita berpusat, Tuhan pasti beri. Walaupun kita tidak berdoa tentang hal itu, Tuhan sudah tahu hati kita, keperluan kita. Tuhan pasti kerjain pada waktu Tuhan. Tuhan tahu, walaupun kita tidak berdoa.
Tapi kita pikir, kalau kita tidak berdoa, Tuhan pasti tidak kerjain. Tetapi sini, Matius pasal 6 ayat 33, Tuhan tidak mengajarkan hal itu. Tuhan mengajarkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, berpusat pada Tuhan. Kalau begitu Tuhan pasti kasih, memberi segala sesuatu yang kita perlu. Ini prinsipnya Tuhan. Sesuai dengan kita, sesuai dengan pikiran kita, kita berpusat pada yang ada di hadapan mata kita. Tetapi Tuhan tidak. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus siapa ya? Yesus adalah yang punya kuasa. Di mana? Di surga, di bumi. Tuhan sudah punya kuasa. Tapi biasanya dalam sehari-hari kita pikir, Tuhan tidak punya kuasa. Seperti sesuai dengan kebiasaan kita, kita bisa tahu. Walaupun kita mulutnya, kekuatan Tuhan sudah berkuasa, Tuhan sudah berkuasa. Mulutnya gitu, tapi pikirannya kayak kehidupannya tidak sesuai dengan itu. Kita pikir, Tuhan tidak berkuasa, walaupun sudah berdoa, tapi saya nggak tahu bagaimana jadinya. Pada suatu hari, ya ada sebuah daerah yang perlu hujan, jadi cuman drought di sana. Jadi ini gereja berdoa, Tuhan, kasihlah hujan supaya tanah kita tidak bermasalah. Berdoa terus. Kemudian di situ ada seorang anak. Setelah doa itu, anak itu bilang, "Pak, kita perlu payung. Mau keluar ya? Mau keluar. Kita perlu payung." Kenapa? Sudah berdoa. Kalau kita sudah berdoa, pasti Tuhan kerjain. Jadi, anak itu pikir, kita perlu payung kalau mau keluar. Orang-orang dewasa, jangan. Apa maksudnya itu? Anak ini berpusat pada Tuhan. Anak ini, walaupun anak kecil, sudah tahu siapakah Tuhan. Tapi orang dewasa, orang Kristen, walaupun orang Kristen, orang dewasa ini, berdoa kepada Tuhan, walaupun berdoa kepada Tuhan, orang dewasa pikir, walaupun kita berdoa, tetapi apa jadinya kurang tahu, kurang yakin. Anaknya yakin. Anaknya berpusat pada Tuhan. Tapi orang dewasa ini menurut pikiran sendiri, mereka tidak berpusat pada Tuhan. Kalau begitu Tuhan mungkin tidak kerjain. Udah tahu deh. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Kuasanya sudah ada di Yesus. Sudah ada pada Yesus. Jadi Tuhan, aku sudah berkuasa. Jadi kamulah pergilah. Itu maksudnya, aku akan menemani kamu selalu.
dari Yerusalem sampai ke ujung bumi memberitakan Injil. Ini di hadapan Tuhan yang penting. Kalau begitu, hal-hal yang kita perlukan Tuhan pasti cukupkan. Gereja Maranatha pun sama sekali. Gereja Maranatha, apa fokusnya? Apa fokus pikiran kita? Membesarkan gereja? Ya memang itu penting. Atau banyak orang berkumpul di sini, beli gedung gereja? Mana yang penting? Yang penting sesuai dengan Matius pasal 6 dan Matius pasal 28, kita harus memberitakan Injil. Setiap jemaat berpusat pada memberitakan Injil. Pasti Tuhan kerjain supaya gereja Maranatha boleh lebih banyak memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Mencukupkannya gereja Maranatha supaya boleh sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Tidak punya visi sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Oh Tuhan, besarkan gereja kami. Oh Tuhan, berilah banyak jiwa kepada kami supaya kami boleh punya banyak uang, gedung gereja dan sebagainya. Kalau begitu Tuhan tidak kerjain. Kalau kita sesuai dengan ini, yang penting apa di hadapan Tuhan? Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Gereja Maranatha fokus pada hal itu. Gereja Maranatha sudah tahu sekali. Gimana caranya aku cukupkan? Tuhan selalu menemani kita dan juga mencukupkan kita supaya kita boleh melakukan apa yang penting di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan pedulikan sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kalau saya bilang itu dengan suara yang kuat, katakan amin. Amin. Kalau begitu Tuhan pasti. Kalau punya visi itu Tuhan pasti akan tambahkan segala sesuatu yang perlukan. Kalau visi itu punya visi itu nanti tahun depan, tahun 2024, pasti tahun 2025. Pasti Tuhan kasih tanah supaya boleh beli gedung gereja. Gedung gereja sendiri. Untuk apa? Untuk menjalankan visinya yang Tuhan pedulikan gitu. Inilah Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34 tunjukkan. Perempuan ini berpusat pada Yesus sendiri. Tapi Tuhan berpusat pada yang penting apa ini? Keselamatan. Iya ya? Jadi gereja Maranatha. Waktu saya masuk ke sini, saya pikir aku merasa, waduh, saya pulang ke gereja hometown. Yang itu saya mau minyak. Ya, Bapak Ibu Saudara, oke, saya selalu pikir, saya harap gereja Maranatha jadi gereja yang baik di hadapan Tuhan, yang menjalankan apa yang Tuhan pedulikan. Amin. Memberitakan Injil sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Oh Tuhan, jadikan hati kami supaya selalu berpusat pada Tuhan dan juga selalu berpusat pada apa yang Tuhan pedulikan.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dengan demikian kami boleh mengalami Tuhan kerjakan segala sesuatu yang kami perlukan. Berkatilah gereja Maranatha ini, supaya gereja Maranatha boleh menjalankan apa yang Tuhan pedulikan sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kim buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita pada saat kita mendengar firman Tuhan. Kita ada doa syafaat, mari bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, akan janji Tuhan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan kami ya Tuhan boleh tahu prioritas kami, yaitu mencari Engkau dulu ya Tuhan. Di tengah kesibukan dunia ya Tuhan, kadang kita mencari keenakan buat diri sendiri ya Tuhan, dan lupa bahwa kita harus mencari Engkau. Ajarkan kami ya Tuhan setiap hari untuk mencari wajah-Mu setiap hari. Kami juga menyerahkan pelayanan Pak Kim. Terima kasih yang sudah melayani di sini. Kami tetap menyerahkan Pak Kim pelayanan di sini ataupun di Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila melalui Pak Kim banyak orang, banyak jiwa ya Tuhan boleh mengenal Engkau. Demikian juga dengan keluarganya, Ibu Kim dan anak-anaknya. Kau sertai, Kau berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan para senior yang ada di sini ya Tuhan. Biar Engkau terima kasih dengan usia mereka yang sudah lanjut, tapi mereka tetap setia kepada Engkau. Menyerahkan Tante Olga, Iing, Tante Yuliana, Tante Trace, dan juga dan senior lainnya Tuhan. Kau tahu mereka ya Tuhan. Biar mereka yang Kau boleh tambahkan ya setiap hari makin tetap setia dan bertahan di dalam firman mereka. Juga saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, biar Engkau menilik mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh Kau sembuhkan, mereka yang mengalami sakit penyakit yang sakit di sini ya Tuhan. Oh Tuhan, biar Kau jamah Roh Kudus yang menjamah mereka ya Tuhan. Dan di sini ada namanya ya Tuhan, Kohandi, ya Kau sendiri ya Tuhan yang menjamah Kohandi dengan setiap hari seminggu berapa kali dia harus cuci darah. Dan kami percaya Kau akan sentuh tubuhnya ya Tuhan, Kau normalkan kembali ya Tuhan, dan tidak mujizat boleh terjadi terhadap Kohandi ya Tuhan. Biarlah dia tetap setia melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dengan ketekunannya dia segala kejadiannya dia tetap bersandar kepada Engkau. Demikian juga Cipliana ya Tuhan. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang bersama-sama dengan dia melalui proses penyembuhannya, segala pengobatan yang dia ambil sekarang juga ya Tuhan. Demikian juga dengan Tante Riana yang sedang sakit ya Tuhan. Biar Engkau sentuh mereka, juga kesembuhan Elaine, Emi, Pak Ritya ya Tuhan. Biar Engkau sendiri bersama dengan mereka. Juga dengan kesehatan Pak Robi, biar Engkau juga bersama mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit yang kami belum sempat sebutkan ya Tuhan. Dan Kau sentuh mereka, Kau tilik mereka ya Tuhan, Kau jaga mereka, Kau jamah mereka yang masih di rumah sakit. Kau biar bersama dengan dokter dan para ahli-ahli kedokteran bersama mereka. Biar mereka boleh bersama dengan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari status dan di sini ya Tuhan. Dan Engkau sendiri bersama mereka memberikan pekerjaan, kecukupan ya Tuhan, dan juga mereka yang dalam pengurusan surat ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang bersama mereka, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkehendak pada mereka untuk tinggal di sini, Engkau akan membuat jalan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan ya Tuhan. There's a lot of things going on, tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami tetap mendoakan pemilu yang akan datang, juga bukan di sini aja, juga di Indonesia ya Tuhan.
Kami mendoakan biar Engkau sendiri yang tunjuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka ya Tuhan, biar segala kebijakan yang mereka ambil adalah dari Engkau sendiri. Juga dengan presiden yang sekarang ya Tuhan, meskipun kami tidak setuju dengan kebijakannya, sebagai anak Tuhan kita mendoakan ya Tuhan. Kau beri Pak Biden, Presiden Biden dan Kamala akal budi dan bijaksana itu dalam setiap keputusan. Dan juga menyerahkan perang yang ada masih bergejolak ya Tuhan di Ukraine, Rusia, demikian juga dengan Israel dan Palestina ya Tuhan. Kami tidak tahu, kami percaya setiap kejadian ada maksud Tuhan. Dan kami percaya Engkau turut campur dalam, demikian juga yang di Israel. Mendoakan rakyat yang menderita ya Tuhan dalam setiap kejadian. Dan kami tetap ya Kau sendiri ya Tuhan yang mengikat iblis, si jahat ya Tuhan yang berusaha untuk mencelakakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau jaga mereka ya Tuhan. Demikian juga keluarga korban Kau berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih kami menyerahkan Maranatha keluarga ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap pengurus juga ya Tuhan Kau beri akal budi untuk menjaga dan mengelola manage Maranatha ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Selamat siang. Jemaat yang dikasih Tuhan, kini tibalah saatnya kita hendak memberikan persembahan. Saya sangat kaget Pak Kim bicara masalah sedikit menyangkut tentang uang persembahan, apa perlunya sedikit menyangkut itu. Karena saya pikir kalau gereja ini kita ngomongin persembahan tuh rasanya tabu gitu, sungkan ya. Jadi biarlah kita juga mengerti apa persembahan kita itu untuk apa. Pada bulan Juni yang lalu saya sendiri sempat nggak habis pikir. Tiba-tiba rent kita punya tempat ini dari 250 mesti bayar 1.000, 4 kali lipat. Nah, tentu aja kita berpikir sebagai pengurus. Persembahan rata-rata cuma 250, suruh bayar sampai 1.000 dari mana gitu. Jadi akhirnya kita juga sepakat itu udah urusan Tuhan. Kita berdoa dan ternyata juga lolos juga. Juni kita bisa bayar juga. Nah, biarlah kita juga boleh mengerti bahwa persembahan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperlebar kerajaannya. Mari kita kumpulkan. Saya akan edarkan dan mungkin diiringi lagu. Jadi saya akan bacakan satu firman dulu dari Mazmur 107. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Aku hendak bermasmur
kami, bendahara yang akan mengelola ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pengumuman cepat saja. Terima kasih untuk Pak Tim dan juga kita semua yang telah bersama-sama beribadah di tempat ini. Minggu depan ada komunian. Next week we have komunian dengan with Pastor Jonas. Pengumuman kedua, Friday Bible study. Kita akan ada Bible study setiap minggu pertama dan ketiga. We will have a Bible study every first week and third week. 2 bulan ini akan dilayani oleh Pastor Jonathan, right? Akan dilayani oleh Pastor Jonathan, dan kita undang semua kalau ada yang mau bertanya-tanya jawab tentang Bible dan macam-macam, boleh melalui Zoom jam 8 malam. Jadi firmannya tadi itu sama seperti 3 minggu yang kita bicarakan di Bible Study, di Persekutuan Doa juga tentang mencari kerajaan Tuhan, ya. Jadi jawabannya tadi pas ini. Lalu Priscilla, kita akan mempersiapkan diri untuk Natal juga. Jadi akan ada latihan choir minggu depan, lagunya How Great Thou Art. Lalu lupa apa lagi tadi. Oke, itu aja. Kita jamnya sudah terlambat. Kita nyanyikan Maranatha dan doa berkat oleh Pastor Tim. Siapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Raja, Raja, dalam suku dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja, ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan yang ada di sini. Kehidupan mereka, anak cucu mereka, pekerjaan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Saat teduh. Bicaranya, saya akan baca dulu.